Selamat siang semuanya. Gak usah pakai selamat siang deh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. So, hari ini aku mau membahas tentang ponsel atau handphone. Jadi, ponsel atau handphone itu merupakan suatu benda elektronik yang kayaknya zaman sekarang itu hampir dimiliki setiap orang, apalagi untuk pelajar kayak kita, untuk orang pekerja dan lain-lain, itu mereka pasti punya yang namanya handphone. Oh ya, sekarang aku mau tanya, seberapa penting handphone ini di kehidupan kalian? Kalian bisa komen di bawah seberapa penting handphone itu. Oke, sambil kalian komen, kalian dengerin nih, kalau menurut aku handphone, menurut aku itu penting banget. Kayak dia tuh udah mempermudah kehidupan aja sih menurut aku ya. Kita komunikasi jadi gampang, ya nggak sih? Dengan kita jadi dengan mudah gitu nemuin teman-teman kita yang di luar pulau atau gimana dengan handphone ini, guys. Dengan komunikasi melalui handphone ini. Oh iya, sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian. Kalian itu memakai berapa handphone sih? Atau satu aja tuh cukup? Atau bahkan ada yang lebih dari satu? Untuk kalian yang memakai handphone lebih dari satu itu untuk apa aja tuh? Handphone yang kalian pakai gunanya untuk apa? Atau handphone satu ini untuk apa? Handphone satu ini untuk apa? Itu kalian boleh komen di bawah ya. Kalau aku pribadi, aku ini memakai 3 handphone. Jadi ada ini, terus handphone yang aku pakai untuk rekam ini, sama handphone ini. Kok handphone ini tuh udah rusak banget ya tuh. Ini tuh untuk alarm doang, karena aku cuma bisa bangun pakai alarm dari handphone ini. Nah itu kalau misalnya handphone yang aku pakai rekam ini baterainya habis, aku bisa mainin ini. Terus juga kalau misalnya ada tugas catatan penting itu bisa dipindahin ke sini kan, dari sini ke sini kalau ini baterainya habis. Jadi tetap bisa ngerjain tugas atau enggak sambil pakai laptop gitu. Pokoknya pakai handphone ini. Oke, sekarang untuk handphone yang aku pakai untuk merekam ini, itu isinya adalah semuanya kayak sosial media segala macem, WhatsApp, grup-grup gitu, tugas-tugas itu isinya ada di dalam sini semua. Pada zaman sekarang kebanyakan orang-orang itu sulit untuk lepas dari yang namanya handphone. Kenapa? Aku mikirnya itu kita semua ini udah ketergantungan. Kayak satu, kan tadi udah dibilang ya kalau handphone ini mempermudah kehidupan kita. Kayak, iya gak sih? Kalian apa gak mungkin cuma aku sih yang ngerasain, pasti kalian juga merasa kalau dengan adanya handphone ini mempermudah kehidupan kita. Kita untuk ngobrol atau komunikasi sama orang itu nggak perlu yang namanya ketemu langsung. Bahkan kayak dari rumah kita cecetan gitu udah dirasa cukup, kayak lebih asik ya kalau ketemu langsung. Tapi kalau waktunya nggak memungkinkan, terus untuk sekadar ngobrol ini doang, itu aja kayak udah cukup. Lagian kan kalau ngobrol di rumah dengan handphone kalian gitu, WhatsAppan gitu, itu kan gak perlu yang namanya keluar uang untuk berkendara gitu ya. Untuk keluar rumah itu kan kita ongkos, terus kalau kita naik kendaraan pribadi kita harus bensin. Kok ini kita cuma modal kuota atau pulsa, itu kalian udah bisa komunikasi sama orang yang jauh dari kalian. Handphone ini kan merupakan alat untuk berkomunikasi. Jadi aku mau jelasin, atau aku mau ngasih tahu ke kalian apa bedanya komunikasi pada zaman dahulu, atau ya komunikasi pada zaman dahulu sama komunikasi pada sekarang ini. Kayak zaman dahulu menurut kalian tuh komunikasinya gimana sih? Ini kita sambil cerita-cerita aja ya. Komunikasi zaman dahulu yang pernah aku rasain sebelum aku punya yang namanya handphone itu adalah aku ketemuan langsung. Kayak waktu itu tetangga deket banget sama tetangga, kayak misalnya sore main ngobrol gitu tanpa adanya handphone, dan itu kayak seru banget. Nah, selain kayak kita ketemuan secara langsung ya, meskipun zaman sekarang juga ketemuan secara langsung, tapi kalau zaman dahulu sebelum adanya handphone itu kayak ketemu langsung tuh kayak penting banget.
itu satu-satunya jalan untuk komunikasi ya, ketemu secara langsung gitu. Terus waktu dulu juga ada yang namanya surat-suratan. Kalian ada gak sih di era surat-suratan ini? Oh, aku ada. Atau kalian ternyata gak ada di era surat-suratan, udah langsung dikasih gadget pas kecil, pas TK udah dikasih gadget? Aku belum. Waktu TK, aduh jangan tanya TK aku di mana, karena TK aku udah digusur. Ya udah, pokoknya udah nggak ada lagi TK aku. Pokoknya waktu aku TK itu ada satu hari kita itu nulis surat. Ini seru banget, nulis surat di binder gitu, kayak selembaran binder. Kita nulis surat untuk aku tuh lupa waktu itu nulis surat untuk apa, kayaknya surat untuk orang rumah. Abis nulis surat, aku sama rombongan TK itu, pokoknya apa sih, bisa selesai nulis surat, masukin amplop, terus kita semua berangkat ke kantor pos. Seru banget itu untuk ngirim surat itu ke rumah, dan aku tuh ya ngirimnya masih ke rumah aku juga sih, kayak gitu, coba-coba kirim surat, dan itu seseru itu, kayak menunggu suratnya nyampe kayak gitu. Itu seru banget. Sayang banget ya suratnya udah hilang, padahal itu kalau disimpan wah banget. Nah itu dia kelemahannya tuh, itu kok komunikasi waktu zaman dahulu itu nggak bisa disimpan, bisa disimpan tapi harus dengan baik gitu loh. Terus untuk dibaca ulang juga kayak minim ya. Kalau sekarang kan gimana ya, scroll chat lama gitu gampang kan. Terus misalnya mau cari chat pertama kali kenalan itu udah bisa di search, itu sekarang udah dipermudah banget sama adanya benda ini nih. Kita kalau surat kan kita nyampenya lama ya, kita kalau menunggu balasan kita harus berhari-hari atau seminggu kemudian. Kok ini kalian chat aja, nanti kalau dianya lagi online gak lama dari itu bisa jadi ya bales kayak gitu. Jadi kayak efisiensi waktu juga masuk ya. Jadi kayak yang tadi, kalau kita ketemu orang lain kan kita kayak harus kendaraan terus jalan, kayak bisa ketemu untuk ngobrol, nggak penting-penting banget tapi pengen aja gitu diobrolin. Kita harus keluar rumah dulu, ongkos lagi, terus waktu perjalanan 15-30 menit tuh misalnya. Kalau kalian ngobrol lewat handphone atau sekedar teleponan gitu kan, kayak kita tunggu dia angkat udah bisa tuh ngobrol. Terus sekarang juga udah ada yang namanya video call kan, jadi kita juga tetap bisa lihat orangnya. Dari tadi tuh kita kayak mengagung-agungkan si handphone ini banget. Sebenarnya nih handphone juga punya pengaruh negatif, apalagi untuk anak-anak itu lumayan banyak banget pengaruh negatifnya. Apalagi anak zaman sekarang yang kalian juga pernah lihat atau pernah nonton gitu di YouTube. Anak sekarang itu udah pakai ini nih, bahkan udah kayak handphonenya udah bisa buka YouTube, udah bisa buka TikTok. Untuk anak zaman sekarang loh, di bawah 5 tahun loh mainan nge-scroll TikTok begitu kan. Kayak zaman dulu kita ngapain gitu. Ini tuh berbahaya ya. Emang positifnya itu cuma untuk hiburan, tapi dibaliknya tuh banyaknya negatif gitu untuk anak-anak. Apalagi anak-anak ini kan dia tuh baru mempelajari akan sesuatu, bisa jadi dia langsung kayak mencerna langsung nih benda ini nih, kayak wah ini seru banget gitu. Terus dia lama-lama jadi kayak mudah banget untuk kecanduan nih teknologi. Tapi gak selamanya itu negatif sih untuk anak-anak, karena anak-anak juga perlu hiburan. Lagian juga saat ini juga ada aplikasi atau video-video untuk anak-anak gitu kan ya di handphone juga. YouTube juga udah mensupport YouTube Kids ya, itu emang dikhususkan untuk anak-anak. Dengan penggunaan handphone bagi anak-anak nih tanpa pengawasan orang tua dan tanpa adanya batasan waktu, itu bisa aja terjadi yang namanya, yang pertama itu ada gangguan tidur anak itu bisa aja jadi terganggu karena dia main handphone tanpa ada batasan waktu dan tanpa adanya pengawasan orang tua. Misalnya malam nih waktunya tidur tapi dia masih asik banget sama handphonenya, dia gak mau tidur. Terus juga ada gangguan terhadap pertumbuhan otak. Tuh, anak kecil gangguan terhadap pertumbuhan otak itu kan
kacau. Terus selain itu juga adanya sifat agresif, misalnya kayak masih mau main handphone, terus kayak jadi berebut handphone sama orang tuanya, karena biasanya dia udah dikasih handphone, terus satu hari nih ibu-ibu yang abis nonton video aku ini siapa tahu ya, terus dan hari ini mau ambil alih handphonenya, kayak hari ini anaknya main handphone secara sebentar diambil gitu, ngamuk anaknya tiba-tiba. Gak ada kata terlambat, tapi itu sebagai orang tua juga itu harus mencari pengganti, karena kalau udah kayak gitu tuh udah susah ya, bukan urusan saya juga takut gitu ya kalau begitu mah. Selain itu juga bisa menyebabkan yang namanya ketergantungan, seperti anak-anak ini kan masih mencari hal-hal baru gitu, terus kalau dia menemukan hal-hal yang menyenangkan, dia akan bergantung pada hal tersebut. Misalnya anak dikasih sosmed, anak dikasih main sosmed, terus ya udah sih anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan udah bisa nulis, udah bisa baca, nah dia udah bisa ngetik lah, dia udah tahu huruf-hurufnya gitu. Main lah, ngepost apa, selfie dia di-upload, terus ada banyak komen-komen negatif atau adanya apa gitu kan, itu nggak seharusnya anak-anak menerima hal tersebut kan. Tapi kan dia bisa baca tuh, kalau dengan dia ngepost itu dia bisa baca, terjadilah gangguan mental dini pada anak. Itu kan serem banget ya, jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kalian kelak. Jadi bisa diedukasi dengan video ini ya. Contoh penggunaan handphone yang baik itu kayak gimana sih? Penggunaan handphone yang baik itu hanya digunakan untuk bisa komunikasi sama orang yang jauh dari kita gitu, mempermudah kita aja, terus untuk belajar, terus hiburan juga, tapi seperlunya, secukupnya gitu, jangan terlalu berlebihan. Nanti aku akan tampilin contoh-contoh penggunaan handphone yang baik dan yang buruk gitu ya. Kalian bisa nonton video setelah ini. Begini contohnya. Ini merupakan contoh penggunaan handphone yang buruk. Dapat terlihat ketika berkumpul dengan teman-temannya, semuanya malah asik memainkan handphonenya daripada berbicara satu sama lain. Yang harusnya dicontoh adalah yang seperti ini. Ketika berkumpul dengan teman-teman, kalian asik mengobrol, bukan memainkan handphone masing-masing. Lalu untuk keuntungan dan kekurangan menggunakan handphone ini, itu yang pertama ya, itu untungnya lebih praktis, komunikasi jadi lebih mudah, pekerjaan dapat dilakukan di rumah. Misalnya kalian mau bikin apa namanya nih, ada tugas kelompok, ya udah tinggal Gdocs aja gitu, kita ngerjain semua bareng-bareng di situ, kayak semudah itu. Diskusi bisa dilakukan lewat Zoom meeting. Terus kalau kekurangannya itu kan kita kayak bisa udah kecanduan nih, sebenarnya kita nih kebanyakan dari kita udah kecanduan sama ada yang namanya HP kan. Pernah nggak kayak nggak ada handphone kayak aduh ada yang kurang, ya udah jangan kan nggak ada handphone, nggak ada kuota aja kayak aduh ada yang kurang gitu kan. Terus pas ketemuan juga rasanya kayak kita udah sering nih chatan di sini, jadi pas ketemuan semuanya main handphone, kayak ya kita udah sering chatan gitu, kayak yang ngobrol beberapa saat terus abis itu fokus sama handphonenya, kayak gitu lah terkadang ya, itu yang kekurangannya. Terus juga selain itu kekurangannya juga bisa kayak kita ini kan sering main handphone ya, ini juga layar ini tuh bisa merusak mata kita, begitu teman-teman. Jadi aku harap nih dengan adanya video aku ini, kalian tuh, kita sebagai generasi penerus bangsa, untuk anak dan cucu kita nanti main handphone ini seperlunya aja, yang penting-penting saja gitu, kayak untuk komunikasi, untuk ngerjain tugas, untuk apa gitu. Game-game itu kurang-kurangin ya, nggak apa-apa sih hiburan sesekali, tapi kalau kecanduan berbahaya. Terus anak kecil apalagi, awasi gitu, misalnya kalian punya sepupu atau apa gitu, awasin. Kalau susah dikasih taunya, kalau anak kecil itu kan kayak dia tuh harus punya opsi lain, jadi kalian bisa kayak opsi ayo main yuk, main ini yuk, jadi yang paling gampang main Uno gitu-gitu ya, jadi main ini gitu, ajak main ini, jadi dia
nggak nge-handphone lagi, dia jadi ikut kita main gitu kan. Aku sih kayak gitu ya. Kita udah ada di akhir video. Kalian bosan gak sih? Sebenarnya aku takut banget kalian bosan, tapi terima kasih yang udah nonton. Semoga dengan adanya video ini, dengan kalian menonton video ini, kalian bisa tahu gitu, informasi yang aku sampaikan ini bisa nyampe dengan baik ke kalian tentang bahaya-bahaya pasangan bagi anak. Jadi kalian bisa kedepannya jika punya anak nanti, kalian bisa mengingatkan anak kalian. Terus untuk sekarang kalian bisa punya sepupu yang masih kecil juga, kalian bisa kayak alihkan fokusnya gitu, kayak ayo main aja sama aku gitu, main ini gitu, jangan main handphone yang penting begitu ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa di like ya.